Oke Debers, kembali lagi di Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Kembali lagi bersama saya Acep Andres, dan di sini saya ingin melanjutkan sharing tentang beriklan di Facebook Ads, gitu kan. Nah, bagi Debers yang belum nonton video saya sebelumnya, ditonton dulu dari mindset beriklan dan riset audiens, karena saling berhubungan antara dua video tersebut dan video sekarang. Karena kita sekarang langsung ingin ke teknisnya aja ya. Bagaimana sih beriklan di Facebook Ads itu sendiri. Nah, yang harus disiapkan itu yang pasti harus punya akun Facebook ya. Terus kita harus buat halaman Facebook gitu. Nah, fungsi dari halaman Facebook itu sendiri, ntar di dalamnya itu kita bisa masukin WhatsApp, terus website gitu kan, website kita, terus bisa dihubungin ke Instagram juga gitu. Jadi kalau misalkan kita mau beriklan di Instagram bisa lewat Facebook, terus mau misalkan dari iklan Facebook itu atau iklan Instagram itu mau dihubungkan ke web itu bisa, mau dihubungkan ke WhatsApp juga bisa gitu. Jadi awalnya harus punya halaman Facebook dulu. Nah, kita langsung saya contohkan aja karena saya sudah punya halaman di sini ya. Ini ada 3 halaman saya. Jadi kalau misalkan kalau mau beriklan kita langsung ke login menggunakan Facebook, lalu di sini ada buat di sini. Nah, ketika buat itu sendiri, di sini ada iklan ya, iklan, langsung diklik aja iklan, ntar masuk ke tab baru, kita tunggu dulu. Nah, ntar untuk awalnya akan ada tampilan seperti ini. Sebenarnya ini Facebook udah ngejelasin sih secara rinci gitu kan. Di sini ada tanda bisa dilihat kayak misalkan kesadaran merek, tampilan iklan Anda ke orang yang kemungkinan besar akan melihatnya gitu. Nah, ini campaign ini apa gitu. Campaign ini ada goals, yang apa sih yang ingin dicapai gitu dari para Debers kalau misalkan beriklan di Facebook itu sendiri gitu. Nah, kalau saya biasanya menggunakannya lalu lintas kunjungan atau konversi gitu. Nah, kalau untuk lebih jelasnya mungkin bisa dicek aja sendiri ya. Kayak kesadaran merek yang kemungkinan besar akan mengingatnya. Misalkan soal lalu lintas ya kita ingin orang lain melihat aja gitu. Terus interaksi, konversi penjualan gitu. Terus penilaian video, terus pengunduhan aplikasi, pesan, kunjungan toko, banyak pokoknya. Kita coba aja di sini tentang lalu lintas kunjungan ya. Nah, Debers bisa lanjutin aja kalau udah seperti ini. Ntar baru masuk ke setup iklan di sini. Nah di sini ada tampilan nama campaign, boleh diganti terserah apa, misalkan saya iklan sepokat lur 3 misalkan saya. Nah di sini ada rincian campaign, di sini lelang, ikut aja lelang aja, nggak usah diubah lagi. Tujuan campaign-nya tadi ya lalu lintas. Nah di sini ada uji A per B, uji campaign terhadap satu sama lain untuk memahami strategi mana yang memberikan hasil terbaik atau jangkauan potensi akan dibagi di antara campaign uji untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kita bisa mulai aja langsung. Nah, optimasi anggaran campaign boleh diaktifkan ya, boleh. Nah, jadi di sini Facebook itu sendiri kan saya bilang akurat juga, tapi tergantung produknya juga ya. Nggak semua produk itu bisa masuk ke Facebook gitu. Kayak misalkan kita nggak mungkin lah beriklan tentang menjual rumah atau tanah, karena kalau misalkan sosial media itu tempatnya untuk kita berinteraksi dan juga menjual sesuatu yang sekiranya selewat itu bisa menarik hati gitu. Kalau misalkan beli tanah, beli rumah kan itu seorang tuh mencari gitu, mencari pengen beli, jadi nggak harus lintas gitu. Kalau misalnya kayak buku, baju dan lain sebagainya itu bisa diiklankan di sini gitu. Maksudnya peluangnya lebih besar gitu lah, kita meminimalisir aja gitu. Nah di sini
ada pengoptimalan anggaran campaign. Nah, karena Facebook itu sangat murah ya, jadi kita bisa mulai biaya atau anggaran harian itu dimulai dari 10.000 aja gitu. Kalau kemarin saya kan biasanya sih 20.000 gitu sehari tuh, kita coba aja 20.000. Nah, kita langsung strategi tawaran campaign biaya terendah. Kalau udah seperti ini, langsung aja nih kita selanjutnya setup iklan. Nah, di sini ada setup iklan, boleh diganti juga namanya setup. Nah, kalau enggak sepokat per tiga pengaturan. Nah, traffic ya, kan tadi Facebook itu saya bilang video sebelumnya itu tentang traffic gitu. Nah, Devers mau ngambil traffic ke mana gitu, goalsnya gitu. Dari interaksi ini mau ke situs web, aplikasi, messenger atau WhatsApp gitu. Bisa melalui aplikasi, bisa melalui bisa endingnya ke messenger, bisa endingnya ke WhatsApp, terserah. Kalau saya biasanya ke situs web. Situs web di sini adalah situs web yang memang punya saya. Jadi ketika orang ngeklik iklan tersebut, maka ntar masuknya ke situs web saya gitu. Nah, ini iklan dinamis, nggak usah ya. Itu soalnya ntar ngatur sendiri gitu ya. Nggak usah promo, nggak usah. Nah, di sini bisa anggaran dan jadwal. Bisa ditetapin aja tanggal mulainya kapan. Kita ini tanggal jam 11 ya, kita mulai di sekitar jam 13 lah gitu, bisa 13. Nah, di sini kan ada banyak nih, ada pemirsa nih. Kalau pemirsa khusus, misalkan nih, maaf, pemirsa khusus tuh berarti yang dikhususkan untuk iklan tersebut. Kalau misalkan nggak ada mah nggak usah diisi. Kita langsung masukin aja nih wilayah. Nah, kita kelas dulu wilayah Indonesianya. Nah, kita bisa cari lokasi di sini. Kalau saya saranin sih lokasinya tuh misalkan dari berapa daerah kan, Jawa Timur misalkan. Ada berapa kota kabupaten dari kota tersebut, misalkan kota Surabaya. Nah, ada berapa wilayah di situ gitu. Kalau bisa di satu-satu disebutin misalnya, gitu. Biar lebih pas aja gitu. Misalkan di sini ya kota Surabaya. Nah, bagusnya sih di kota Surabaya ini ada berapa kecamatan, itu harusnya bagusnya gitu. Per kecamatan dimasukin targeting lokasinya gitu. Tapi dikarenakan biaya kita rendah kan, jadi semakin spesifik semakin mahal kalau iklan di Facebook itu. Tapi kalau misalkan kita semakin luas juga, sebenarnya nggak terlalu mahal. Tapi iklan kita akan kemana-mana gitu, nggak tertarget. Gitu. Nih di sini kalau misalkan kita udah menentukan lokasinya, maka di sini definisi pemirsanya bisa dilihat. Di sini kalau merah sih spesifik, kalau kuning ini luas. Kalau saya ambil aman aja jadi tengah-tengah karena biaya saya rendah, 20.000 per hari, maka saya buat di tengah-tengah aja gitu. Jadi satu kota Surabaya ini udah pas lah menurut saya. Jangkauannya bisa sampai 3,5 ribu sampai 10.000. Klik tautannya dari 20 sampai 69. Nah, di sini umur bisa kita atur umur. Nah, pengaturan wilayah, pengaturan umur ini bisa kita tentukan hasil riset audiens sebelumnya gitu. Yang kemarin di Audience Insight gitu. Umur misalkan saya karena sepakat lo ini menjual sepatu ya, jadi saya sampai umur 30 aja deh. Berubah lagi nih tuh. Potensi jangkauan mencapai, bisa lihat 3.900.000 orang. Nah, di sini
tambahkan demografis, minat atau perilaku. Kita bisa tentukan itu yang sesuai itu ya produk kita. Misalkan kayak saya sepatu, misalkan saya ingin orang emang yang menyukai sepatu, menyukai olahraga, yang menyukai, misalkan kita minatnya ke sepatu Adidas atau ke Nike, bisa diatur di sini. Tapi sebelumnya kita edit dulu jenis kelaminnya di sini. Nah, bisa semua laki-laki atau perempuan. Karena biaya saya rendah juga, saya nggak mungkin. Jadi kemarin saya udah sempat riset untuk sepatu ini, maksudnya peminat lebih banyaknya laki-laki, jadi saya pengen laki-laki itu. Tuh berkurang lagi jadi 2.200.000. Nah, kita tambahkan lagi misalkan sepatu. Minatnya 1. Yang minat pada sepatu, iklan saya akan ditujukan pada seseorang yang minatnya pada sepatu. Terus olahraga, terus Adidas, Nike, udahlah banyak. Tuh. Maka potensi jangkauan pun akan berkurang. Jadi terkikis aja gitu. Yang emang orang yang nggak suka sepatu, nggak suka brand Adidas, nggak suka brand Nike, nggak suka olahraga, maka akan terkikis gitu. Nggak akan masuk dalam potensi yang akan kita jangkauan atau iklan yang akan kita jangkauan terhadap targeting kita gitu. Bahasa boleh kita tentukan bahasa Indonesia. Nah, di sini bahasa di sini adalah kita akan beriklan pada seseorang yang menggunakan Google atau Instagram atau penelusurannya atau Facebooknya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi yang bahasa Inggris kita nggak bakalan menjangkau gitu, istilahnya. Tapi kalau misalkan tambahin 2 bahasa bisa juga. Inggris. Bisa juga. Nah, bisa ya. Nah, di sini ada penempatan nih. Penempatan di sini saya saranin manual. Nah, langsung aja penempatan manual. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Kita mau beriklan di mana nih? Facebook platformnya ini. Facebook, Audience Network, Instagram atau Messenger. Nah, kalau misalkan di Facebook itu mau di mana nih? Mau di kabar beranda, terus cerita atau di mana gitu. Misalkan saya pengennya di Instagram doang. Saya jelaskan lagi karena biasa rendah. Jadi saya Facebook nggak mau beriklan di Facebook. Cuman kita beriklan melalui Facebook ke Instagram gitu. Jadi kita beriklannya ngatur-ngatur setnya di Facebook, tapi beriklannya di Instagram. Karena kita ketahui bersama bahwa sekarang kan Instagram udah punya Facebook sama WhatsApp juga gitu. Jadi kita nggak usah tulis aja yang nggak mau, jadi Instagram doang. Nah, di sini kita Instagram juga mau iklan di mana? Mau di story-nya kah atau mau di beranda gitu? Karena saya pengen di beranda aja lah. Story-nya saya nggak jadi checklist. Nah, terus di berandanya mau di mana? Mau di jajah Instagram atau beranda Instagram? Saya pengen beranda aja, jadi jelajahnya bisa. Jadi kita bakal ada di, bisa dilihat sini beranda Instagram aja ini. Nah, lalu ke bawah lagi kalau udah per klik tautan biayanya kita nggak usah, bisa dibaca. Kalau misalkan halaman tujuan boleh, tapi saya sarankan klik tautan ini awal-awal. Kontrol biaya nggak usah diisi, kita selanjutnya aja. Nah, di sini iklan. Nah, baru nama iklannya apa? Spokatlur. Saya contohkan 3 iklan. Nah, di sini saya bilang tadi fungsi dari halaman Facebook adalah seperti ini. Jadi kita mau iklan yang halaman apa nih? Halaman pribadi, ini ada saya. Terus halaman yang ada 3 halaman kan tadi. Terus yang terakhir halaman saya, Spokatlur. Jadi saya ingin beriklan Spokatlur. Nah, kita mau apa nih? Karena kita tadi ingin di Instagram ya, jadi karena akun Instagramnya udah saya hubungin ke halaman di Facebook, maka di sini udah bisa diatur. Jadi akun Instagramnya langsung terhubung ke Spokatlur. Nah, buat iklan, kita buat iklan di sini. Mau yang mana kita pilih. Gerakan postingan ada, gerakan aku iklan atau buat iklan, kita buat iklan aja. Jenisnya iklannya saya pengen gambar dan
atau video tunggal gitu. Jadi kita pilih salah satu lah. Nah, masuk ke bawah lagi. Nah, di sini kita bisa tambahkan media ya atau gambar buat kita beriklan nanti gitu. Nah, misalnya udah ada nih contoh. Nah, kita bisa lihat nih, ini gambar yang sudah saya itu juga saya pastikan lulus dari iklan Facebook, karena ada cara-caranya juga. Jadi kalau misalkan beriklan di Facebook atau Instagram itu ada minimal dalam gambar tuh 20% kata, 80% gambar. Jadi kata-katanya tuh nggak boleh lebih dari 80% gambar itu sendiri. Ada. Nah, kita bisa tambahkan sini teks. Bisa lihat kalau misalkan kita contoh tuh di bawahnya ada nih di sebelah sini. Ini kita bisa isi copywriting yang menarik ya. Misalkan jadi nggak hanya gambar gitu. Copywritingnya juga harus menarik di sini. Kan iklan itu kalau misalkan dari pertama kali melihat aja udah jatuh cinta gitu, udah tertarik gitu, maka dia akan nyari tahu lebih lanjut kan. Misalkan dia udah baca tambah menarik, maka dari hasil kita berhasil menarik perhatian tersebut akan adanya ingin tahuan. Jadi dia bisa klik sengkapnya gitu kan. Nah, misalkan kita tujukan ke web, berarti dia ngeliat web. Nah, di web juga kita bisa atur strategi lagi. Kita bisa mau di situ mau langsung hard selling boleh, top selling boleh, terserah. Yang penting kita bisa bikin orang lain trust, orang lain kita tuh menganggap ada gitu dengan adanya iklan ini gitu, nggak tipu-tipu. Nah, kita coba aja kita buat copywritingnya di sini, misalkan stop jangan langsung lewat dong, spokat lo misalnya sedang banyak promo nih, bla 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 bla. Saya kasih contoh aja seperti itu ya. Maka di sini ada nih, atau istilahnya caption lah kalau di Instagram ya. Udah bisa kita lihat tampilannya di sini ya. Nah, edit ya. Nah, destinasinya kan tadi kita ke situs web ya. Jadi kita di sini bisa isi situs web yang akan kita tuju dari hasil klik ini kemana gitu. Saya akan salin aja sini. Nah, ini situs webnya akan saya tuju. Kita bisa tinjau juga lagi, misalkan ya. Bentar, loading. Nah, kita misalkan kita tinjau, bisa cek spokat lur ke sini atasnya, bisa bisa cek. Misalkan seperti itu, ini kan sebuah landing page ya. Nah, saya tujuin ke situ dari hasil Instagram ini. Nah, kan di bawahnya ada selengkapnya nih. Selengkapnya itu bisa kita ubah. Ajakan bertindaknya mau apa, misalkan menghubungi kami, unduh, ambil promo, penawaran, dan lainnya. Nah, ini ajakan bertindak ini kita harus sesuaikan dengan yang kita iklankan gitu. Kalau misalkan kita beriklannya untuk mendapatkan unduhan dari aplikasi yang kita buat, maka kita bisa ambil unduh kan di sini. Karena kita di sini saya menjual misalkan produknya sepatu kan. Terus saya tadi milih iklannya jenisnya lalu lintas. Maka saya di sini ya selengkapnya aja gitu. Saya tidak berharap orang membeli dulu, saya ingin berharap orang tuh tahu dulu tentang ini loh, spokat lur menjual ini loh gitu. Nah,
tekan untuk bertindak selengkapnya udah, baru penyimpanan ini lewat aja. Terus diterbitkan aja langsung. Kalau misalkan kita bisa langsung aja dulu lanjut ke eksperimen. Atau nggak usah dia. Oh iya, karena maaf ya, karena ini saya ada saldonya jadi langsung terbit gitu. Tapi udah habis juga sih. Jadi kayak saya matikan aja lah. Nah seperti itulah untuk membuat iklan. Nanti kalau terbitkan nanti ada bagaimana sih cara membayarnya gitu. Membayar kita harus top up dulu sebenarnya, top up mengisi saldo kita di Facebook ini, baru iklan itu akan langsung berjalan. Sama kalau misalkan kita beriklan di Facebook ini sendiri, kita ketika kita terbitin iklan kita nggak bakalan langsung tayang. Kita akan di sama Facebook dilihat dulu apakah iklan kita itu layak tayang atau tidak gitu kan. Karena banyak banget iklan yang tidak Facebook inginkan juga, tidak Facebook setujui. Misalkan ada yang nggak ada berbau kekerasan, gitu, berbau porno dan lain sebagainya. Di sini saya ingin memperlihatkan hasil iklan saya yang kemarin. Ada 2 sebenarnya. Yang satu lagi ini kemarin ada kesalahan sih di sini. Nah, di sini kenapa penayangan kesalahan account? Karena nggak ada saldonya. Ya tanda nih, saya 20.000 yang kemarin bisa lihat bagan hasilnya. Nah, ini data ini. Ini data. Ini yang disebut data itu ada aset. Kita punya ini. Kinerjanya bisa kita lihat 9 klik tautan, maklum ya, soalnya biayanya cuma 68.000. Jumlah yang dibelanjakan 68.000 nih, orang dalam jangkauan 10.416. Demografinya di mana? Kita lihat. Demografinya di sini jangkauannya itu pokoknya usianya 18 sampai 24. Bisa lihat ya, yang paling banyak tuh 18 sampai 24 di sini. 25 sampai 34 biasa aja setengah. Tepatan Instagram ya, penayangan bisa lihat yang tidak tersedia setting. Nah, seperti itu mungkin untuk beriklan di Facebook. Sebenarnya untuk beriklan di Facebook harus dicoba dulu gitu. Ketika kita udah nyoba ya pasti kita ngulik-ngulik gitulah. Bagi saya saranin buat Debers yang pengen beriklan tentang produknya, tentang yang jual tuh boleh banget gitu. Tapi kan kita harus, karena ini bisnis ya, jadi kita nggak bisa sekali iklan langsung banyak order, kita nggak gitu. Kita harus lihat kita beriklan pada orang yang tepat gak gitu. Kita beriklan di waktu yang tepat gak juga gitu. Kita harus itu diperhatikan juga gitu. Kayak misalkan kita beriklan ini sekarang nih kayak sepatu ini, ya mungkin nggak akan yang beli karena kita beriklannya saat pandemi gini. Kita diberikan pada waktu yang kurang tepat gitu, orang sedang banyak kesusahan gitu sekarang. Tapi kemarin saya beriklan karena saya ingin mencoba aja dulu, sama ingin memberitahu ada ini loh, ada spokat lur. Itu aja sih mungkin. Sebenarnya masih banyak sih dari materi iklan ini, kayak tipsnya gitu kan, dari gimana sih gambar yang biar bisa diterima gitu di Facebook gitu, lolos dari Facebook banyak. Tapi nggak mungkin saya jelaskan dalam video ini karena durasinya pasti panjang banget. Tapi kesimpulannya untuk video kali ini, itulah cara beriklan gitu, mudah banget. Tapi yang harus ditekanin sinilah data kita itu harus kuat, harus tepat, dan harus akurat juga.
Terus kita harus tentuin juga kapan sih kita beriklan yang tepat, dan waktunya kapan, orangnya siapa gitu kan. Karena beriklan ini kita kan nyari momentum ya, momentum kita sekali misalkan kita momentumnya tepat, berikan pada orang yang tepat, waktu yang tepat ya, insya Allah lah gitu kan. Yang kita harapkan dari goals iklan itu sendiri bakal terwujud gitu lah. Mungkin itu saja pemaparan sharing tentang beriklan di Facebook Ads gitu kan. Bisa dicoba buat Tebers. Dan sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dua Bangsa TV karena di sini bakal ada updatean video terbaru terus tentang edukasi. Terima kasih, sampai jumpa.